Halo semuanya, hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial yang berkaitan dengan Excel. Tetapi saya tidak akan berbicara lebih detail atau lebih dalam mengenai aplikasi Excelnya itu sendiri, karena saya yakin sudah banyak sekali tutorial yang membahas tentang Excel, baik itu di YouTube ataupun di internet. Tutorial kali ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai bagaimana cara menyajikan data yang ada di Excel ke dalam dashboard yang interaktif dengan menggunakan Google Data Studio atau GDS. Tapi sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan visualisasi data dan apa pentingnya untuk kita. Visualisasi data adalah sebuah proses mengkomunikasikan informasi secara jelas dan efisien kepada pengguna dengan menggunakan efek visual seperti tabel, grafik, maps, dan lain-lain. Lalu, mengapa visualisasi data itu menjadi penting? Karena data yang tepat akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Nah, data yang tepat adalah data yang dapat dipercaya, sumbernya valid dan dapat dipertanggungjawabkan, up to date, tidak kadaluarsa, relevan, ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, serta tidak membingungkan pengguna. Jadi pengguna bisa fokus pada keputusan dari permasalahan yang ingin dipecahkan. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh kasus bagaimana efek visual bisa memberikan experience yang lebih baik kepada kita dalam menentukan pilihan atau mengambil sebuah keputusan. Di sini ada dua menu nasi goreng A dan nasi goreng B. Kebanyakan orang akan memilih nasi goreng A yang memiliki tampilan yang lebih menarik dan lebih lezat. Tetapi kita juga tidak tahu apakah nasi goreng A itu memang rasanya lebih baik daripada nasi goreng B. Tetapi di sini efek visual memberikan experience lebih baik pada kita untuk memilih menu mana yang lebih cocok untuk kita. Saya akan memberikan sebuah contoh lain, yaitu kasus COVID-19, sebuah global pandemi yang terjadi tahun 2020. Di mana kasus ini telah terkonfirmasi lebih dari 1,6 juta kasus, menyebar di 213 negara, dan menewaskan lebih dari 100.000 jiwa. Nah, ada satu hal yang kita selalu cek hampir setiap hari terkait dengan pandemi COVID-19 2020 ini. Hal itu adalah data, yaitu data persebaran kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Ini adalah salah satu laporan media harian COVID-19 yang diunggah oleh salah satu akun di Instagram. Data Excel atau screenshot Excel yang diunggah oleh akun ini sebenarnya telah memberikan informasi yang cukup jelas dan detail kepada kita mengenai kasus persebaran COVID-19 di Indonesia. Di sini kita bisa melihat jumlah kasus total yang ada di hari tersebut serta penambahannya berapa. Lalu juga kita bisa melihat jumlah kasus meninggal serta penambahan setiap harinya berapa. Bahkan kita bisa melihat data per wilayah atau per provinsi. Tetapi di sini kita tidak mendapatkan sebuah experience lebih baik untuk menganalisa data ini, karena data ini disajikan hanya berupa tabel atau screenshot Excel seperti ini. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana laporan ini disajikan ke dalam visual yang lebih baik, ke dalam dashboard untuk memberikan experience lebih baik kepada kita. Ini adalah dashboard COVID-19 di Indonesia yang dibuat oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Sebenarnya data yang ada di dashboard ini adalah sama dengan data yang ada di Excel sebelumnya. Informasi yang disajikan sama, di mana kita bisa melihat kasus terkonfirmasinya berapa, penambahannya berapa, kasus meninggalnya ada berapa, serta penambahannya berapa. Di sini bahkan kita juga bisa melihat data kasus per provinsi atau per wilayah. Hanya saja kita di sini disajikan tampilan yang lebih menarik, lebih interaktif dalam sebuah dashboard. Di sini kita juga ditambahkan salah satu widget berupa chart atau grafik garis yang bisa digunakan untuk menganalisa berapa pertambahan kasus setiap harinya. Nah, di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah data yang ada di Excel ke dalam sebuah dashboard seperti ini dengan menggunakan Google Data Studio. Nah, Google Data Studio sendiri adalah sebuah aplikasi BI buatan Google, di mana kita bisa mengakses aplikasi ini secara gratis dan kita bisa menghubungkan aplikasi ini dengan Excel yang kita miliki. Nah, kita bisa melihat di sini adalah produk-produk yang dimiliki oleh Google, dan di sini kita bisa melihat Data Studio adalah
salah satu aplikasi dalam kategori bisnis. Oke, kita langsung aja masuk tutorialnya. Nah, baik teman-teman, ini saya sudah punya file Excel yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini untuk membuat dashboardnya ke dalam GDS. Jadi ini adalah data sales dari sebuah perusahaan. Ini kita bisa lihat di sini. Di sini ada kolom document order, ini tanggal ordernya, ini nama salesnya siapa, lalu ini ada nama customer, kategori, nama produk, penjualan, tingkat kepuasan, pembayaran, kota, quarter, dan periode. Nah, dari data Excel ini kita akan masukkan ke dalam Google Data Studio dan kita akan buat dashboard dari sana. Excel ini nanti saya akan share juga di Google Drive. Nanti saya akan masukkan juga URL untuk downloadnya. Kalian bisa dapatkan linknya nanti di kolom deskripsi. Nah, kita akan masuk dulu ke, sebelum kita masuk ke Google Data Studio nya, kita akan masuk dulu ke Google Drive, dimana kita harus menyimpan file Excel ini ke Google Drive, karena Google Data Studio ini akan mengambil data Excel yang ada di Google Drive. Nah, setelah masuk ke Google Drive ini, kalian harus pastikan bahwa format dari Excel kalian yang ada di Google Drive itu harus berformat Google Sheet, bukan berformat Excel atau Excel SX. Nah, untuk mengkonvert file Excel SX ini menjadi Excel, kita harus buka file Excel kita yang sudah diupload di Google Drive ke Google Sheet. Jadi kita buka filenya, lalu kita open with Google Sheet seperti ini. Nah, nanti kalau Excel-nya sudah dibuka dengan Google Sheet, kita harus memastikan bahwa logo hijau ini artinya adalah format Microsoft Excel. Ini harus sudah tidak ada. Caranya, kita harus convert dengan cara klik file, lalu kita save as Google Sheet di sini. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah tidak ada ekstensi Excel SX, beda dengan yang ini. Ini masih ada ekstensi Excel SX-nya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya file Excel kita yang sudah kita upload sudah berekstensi Google Sheet format. Nah, file ini nantinya yang akan kita koneksikan dengan Google Data Studio. Nah, bila sudah Excel-nya sudah tersimpan dalam format Google Sheet, kita masuk ke Google Data Studio. Caranya adalah kita tinggal ketikkan di browser aja nanti datastudio.google.com. Ini adalah URL dari Google Data Studio. Nanti kalau sudah masuk, kalian akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kita langsung aja klik blank report untuk membuat report dari format kosongan, seperti itu ya. Nah, untuk pertama kali kita akan diminta mengkoneksikan data yang ada di Excel di Google Drive-nya kita untuk masuk ke Google Data Studio ini. Nah, kita bisa lihat di sini ini sebenarnya banyak sekali konektornya. Ada Google Analytics, Google Ads, Google Sheet, BigQuery, File Upload, Campaign Manager, dan masih banyak lagi ini di sini. Nah, jadi sebenarnya Google Data Studio ini awalnya dibuat oleh Google untuk pengguna marketing platform seperti Google Analytics dan Google Ads. Di sana kita dari dua platform ini dikoneksikan ke Google Data Studio untuk membuat dashboard sesuai dengan yang dibutuhkan. Cuma dalam perkembangannya Google juga menambahkan konektor baru, yaitu berupa Google Sheet di sini. Nah, kita buka Google Sheet. Nah, Google Sheet ini akan langsung terhubung dengan file Excel yang sudah kita simpan di Google Drive kita tadi. Ini filenya. Nah, kita pilih yang sheet 1. Tadi ada dua sheet ya, sheet 1 sama sheet 5. Kita buka. Oke, kita dapat konfirmasi. Oke, kita add report aja. Nah, kalau sudah, kita akan bisa membuat dashboardnya sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, kemarin saya juga sudah membuat contoh layout dari dashboard yang akan kita buat nanti. Jadi kita akan membuatnya seperti ini ya nanti ya contohnya ya. Ini kita bisa lihat kita di sini punya beberapa widget, diantaranya adalah geochart yang menampilkan peta nantinya. Di sini ada beberapa filter berdasarkan periode, filter berdasarkan kategori, sales, nama produk, dan customer. Lalu juga ada beberapa widget seperti tingkat kepuasan, penjualan, target penjualan. Di sini ada grafik yang menunjukkan penjualan dari bulan ke bulan. Lalu juga ada detail dari tiap-tiap datanya. Oke, kita langsung aja masuk. Kita akan buat dulu dari yang atas dulu ya. Kita masukkan mungkin logonya dulu, mungkin kita bisa masukkan image di sini. Nah, kita upload dari komputer, filenya ada di sini. Nah, kita masukkan di sini, kecil aja, nggak usah besar-besar, mungkin segini. Lalu setelahnya kita beri judul dashboard penjualan. Apakah di sini dashboard penjualan seperti ini. Nah, kita agak besarkan, kita kasih 24 mungkin. Well, 32 mungkin. Nah, mungkin segini. Oh, ini salah. Penjualan. Kita kasih warna hijau. Oh, mau berubah. Oke, kita kasih warna hijau seperti ini. Lalu setelahnya kita buat filter periode. Nah, filter ini fungsinya adalah agar kita bisa memfilter nantinya untuk kalau kita hanya ingin tahu misalkan data yang kita ingin lihat hanya data periode itu aja, misalkan seperti itu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ini kita tadi sudah tambahkan filter ya. Di sini filter kontrol namanya. Nah, di filter kontrol ini kita akan disajikan beberapa setupnya. Nah, kita antaranya adalah data range. Ini default aja, kita pakai tanggal order, yaitu sesuai dengan transaksi tanggalnya. Nah, dimensi ini dimensi filternya. Kalau kita pilih sales ini berarti kita akan memfilter berdasarkan sales. Nah, karena di contoh layout saya ini adalah filter berdasarkan periode, kita tarik filter periodenya di sini. Nah, dia jadi filter periode seperti ini. Nah, kita juga bisa melakukan styling untuk widget ini, untuk filter ini. Kita masuk ke style, kita pilih pop up menu atau fix, atau kita pilih single. Untuk ini kita pilih single aja ya, single select. Lalu kita teksnya kita kasih warna hijau seperti ini. Fontnya agak dibesarkan sedikit, tanggal 24 mungkin seperti ini ya, sudah sama seperti ini. Nanti kalau misalkan kita mau view, nanti hasilnya seperti ini. Nah, dia akan pilih seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat ini nggak urut ya, ini 2020 bulan 4 di atas, bulan 6 kita harus urutkan supaya lebih cantik nantinya. Kita klik ini, lalu kita pilih ininya berdasarkan ordernya, berdasarkan ini sorry, kita harus rubah metriknya dulu. Metriknya kita rubah ke penjualan. Karena kenapa kita harus rubah metriknya ke penjualan? Karena nanti yang ditampilkan tuh filternya apa. Kalau tadi kan kita total record count. Nah, kalau seperti ini yang ditampilkan adalah jumlah baris datanya. Sementara kalau kita rubah metriknya ke penjualan, nanti dia yang ditampilkan adalah data yang berkaitan dengan penjualan.
lalu kita pilih ordernya berdasarkan dimensi ya, berdasarkan yang ini, berdasarkan periodenya, lalu kita pilih ascending dari kecil ke besar. Kita view, kita klik, nah seperti ini nanti 2020 Januari, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Oke, kita lanjut ke widget selanjutnya adalah kita masuk ke ini aja ya, geochart, untuk menampilkan mapsnya. Untuk masukkan mapsnya kita klik add chart di sini, lalu kita tambahkan yang di bawah ini ada namanya geomap. Nah, ini namanya beda-beda ya, kalau di platform lain mungkin namanya geochart, kalau di GDS ini namanya geomaps. Nah, di sini geomaps configuration incomplete, dia tidak bisa menampilkan datanya. Kita harus setting dulu, kita mau tentukan dimensinya ini apa. Nah, untuk geomaps ini dia khusus requirementnya, dia meminta yang namanya geodimension. Nah, geodimension ini apa? Geodimension ini adalah data yang berupa geografis. Ada banyak formatnya, bisa melalui longitude-nya. Jadi kalau kita buka map itu kan ada koordinatnya, itu juga bisa dimasukkan, atau kita bisa menggunakan kota. Nah, cuma di sini data yang kita miliki tadi kan kita sudah masukkan tuh, kita koneksikan waktu di awal itu kan headernya itu kan langsung otomatis masuk sini. Ini tidak ada header yang berformat geodimension. Nah, supaya kita bisa mengkonvert salah satu field ini menjadi geodimension, kita bisa dengan masukkan resource, klik resource, terus lalu manage add data. Nah, di sini kita edit. Nah, kita tentukan, kita pilih dari ada 13 field ini mana yang akan kita jadikan geodimension. Ini kota ya, kita pilih kota. Nah, ini kan kalau kita lihat kota ini formatnya masih teks, kita rubah menjadi geo. Nah, geo ini kita pilih city atau kota. Oke, kita ada konfirmasinya, kita klik continue, lalu kita klik done, kita close, lalu kita klik lagi di sini. Nah, ini yang tadi mana tadi, ini kota ini kita masukkan ke geodimensinya ini. Nah, dia muncul petanya, cuma petanya ini tidak cocok karena dia masih menunjukkan peta Amerika Serikat, yaitu secara defaultnya geomap ini akan menunjukkan peta negara Amerika. Nah, bagaimana caranya supaya agar petanya ini berubah ke negara Indonesia? Kita turun ke bawah, kita pilih zoom areanya ini, kita pilih Indonesia. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu kelemahan dari Google Data Studio juga, bahwa dia ini zoom areanya terbatas. Kalau sebenarnya sih dia bisa di zoom sampai ke kota, cuma mungkin kota di beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat dan negara-negara lain. Nah, kalau kita mau ngezoom ini kan gambarnya kan kecil-kecil karena dia data persebarannya hanya kebanyakan di Pulau Jawa. Ini kita nggak bisa zoom sampai ke Jawanya. Cuma nanti saya punya cara bagaimana menampilkan data kalau misalkan datanya itu persebarannya hanya ada di Jawa misalkan. Saya bisa kasih caranya supaya dia akan zoom areanya itu ada di Jawa. Nanti kita akan sambung itu di tutorial selanjutnya ya, di video yang lainnya. Cuma untuk tutorial kali ini kita akan buat zoom areanya hanya di Indonesia seperti ini. Nah, ini sudah metriknya juga sudah benar penjualan. Coba kita view ya. Nanti kalau kita view jadinya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat, nah, di Pasuruan ada 164 juta, di Jakarta ada 26 juta, di Balikpapan ada 29 juta. Ini kalau periodenya periode total. Kalau misalkan kita pilih periode Februari aja misalkan seperti ini, nanti dia datanya berubah. Nah, Februari ini ada penjualan hanya di Balikpapan sama di Semarang seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan datanya itu kecil ya. Nah, ini kan kayak datanya kan ngumpul gitu ya di satu kota yang berdekatan. Nah, ini kita bisa zoom nanti. Jadi area-area tertentu yang kecil seperti ini kita akan zoom. Nah, dia akan memberikan tambahan informasinya seperti ini. Jadi sebenarnya ini
informasinya sangat valid, maksudnya poinnya itu cukup valid ya, poin kotanya. Cuma memang kelemahannya adalah zoomnya ini nggak bisa begitu dalam lagi, dia hanya maksimal sampai ke negara Indonesia kalau itu di Indonesia. Cuma kalau di luar negeri mungkin lebih detail ya, karena mereka mendukung itu. Oke, kita edit lagi, ini kayaknya kurang naik, ini cukup kayaknya. Oke, selanjutnya kita buat beberapa widget di atas ini widget scorecard namanya, yang menunjukkan angka-angka seperti ini. Kita akan mulai dari tingkat kepuasan. Jadi kita untuk menambahkan scorecard, kita masuk ke add chart, lalu kita tambahkan scorecard. Kita taruh aja di atas ini, sejarkan sini. Nah, di sini kita pilih scorecard ini, data-datanya ini apa? Tingkat kepuasan. Oke. Kalau tingkat kepuasan berarti metriknya yang penjualan ini kita ganti ke tingkat kepuasan di sini. Nah, seperti ini dia muncul. Nah, dia ini kan formatnya kan angka, padahal sebenarnya di sini kan formatnya persentase. Kita bisa rubah formatnya di sini, tipenya menjadi numeric yang persen seperti ini. Nah, tapi kan ini kan jadinya kan aneh, 3864%. Nah, kenapa kok seperti ini? Padahal kan seharusnya kan 78%, karena dia ini datanya di jumlah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini datanya dijumlah semua sama dia. Ini kalau dijumlah semua totalnya ya jadinya tadi itu 3000-an itu. Nah, karena kita pengen tahu untuk data ini kan biasanya kan bukan jumlah, kita kan pengen tahu rata-ratanya, kita pilih yang average seperti ini. Nah, dia berubah menjadi 78,86% sama seperti ini. Oke, kita juga bisa lakukan styling juga ini. Kita klik style, kita warnai. Nah, ini backgroundnya kita rubah warnanya warna hijau, lalu tulisannya kita rubah warna putih. Mana tulisannya? Oh, ini tulisannya kita rubah warna putih seperti ini. Nah, sudah. Oke, nah ini kalau kita perhatikan dia juga punya fitur conditional formatting ya. Ini akan kita bahas lagi nanti mungkin di video-video selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat widget penjualan. Kita juga bisa copy seperti ini, taruh di sini, lalu kita tinggal ubah metriknya kita ubah ke penjualan. Nah, panjang sedikit inilah, oke lah. Nah, dia sudah bener ya, karena dia penjumlahan dia hanya sum. Oke, selanjutnya kita buat target penjualan. Ini sebenarnya target penjualan ini ada datanya di sheet 2, sheet 5 sini. Nah, ini target penjualannya. Nah, ini kan kita tadi cuma satu sheet saja. Kalau kita lihat di sini kan, nah ini kan ada cuma satu sheet saja. Kita tambahkan lagi sheet selanjutnya, kita add data, double sheet lagi ini. Lalu kita pilih di sini, kita pilih sheet 5. Add. Oke, add to report. Nah, sekarang kita sudah punya dua data nih, dua data dari dua sheet yang berbeda. Lalu kita tambahkan, tadi kita mau menambahkan target penjualan, kita tambahkan scorecard di sini. Oh, enggak, kita copy paste aja ya. Kita copy paste di sini. Kita sejarkan di sini aja. Oke. Ini kita turunkan supaya sejajar. Nah, ini kita pilih datanya itu. Nah, kita rubah di sini datanya bukan yang sheet 1 tapi yang sheet 5.
tadi tujuannya. Kita close, kita select data source, kita pilih sheet 5, ini sheet 5. Nah, kita pilih yang target penjualan, masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kita akan naikkan sedikit aja mungkin ini ya, ini supaya nggak terlalu habis space-nya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa filter. Ada filter kategori, sales, nama produk, dan customer. Tambahkan filter modal, kita taruh di sini kecil saja. Ini apa aja, kategori sales. Oke, ini kita kategori, oh ini kita rubah dulu datanya, kita rubah ke sheet 1 seperti ini. Kita dimensionnya kita pilih yang kategori, terus metriknya kita rubah, metriknya ke penjualan, dia sum untuk total. Kita styling juga, warnanya kita warna hijau, kita stylingnya warna aja. Oke, kita copy paste aja ini. Kalau ini lalu kita rubah dimensinya. Tadi apa? Sales sama nama produk. Ini di sini sales, di sini nama produk. Lalu yang terakhir adalah customer. Kita pilih customer. Kita coba preview ya, hasilnya seperti apa. Oke, misalkan saya pengen tahu penjualan di bulan Maret. Nah, ini total penjualan di bulan Maret beserta tingkat kepuasannya juga. Lalu saya pengen tahu yang ada di kategori saus misalkan seperti itu. Hanya saus saja, nggak ada, ternyata nggak ada. Oh ada nih, penjualan 6.800 gimana sih? Nggak ada penjualannya. Oke, kita coba yang minuman. Nah, penjualan minuman ada di sini, ada di Pasuruan sama di Jepara. Total penjualannya adalah 143. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan buatnya. Kita edit lagi, kita masuk ke ini grafiknya, grafik bar chartnya ini dia. Kita add yang namanya bar chart ini. Kita taruh di sini misalkan. Kita taruh di sini. Oke. Ya, segini cukup. Oke. Sekarang kita konfigurasi datanya. Dimensinya kita pilih apa ya namanya ya, periode. Kita pilih periode sini. Nah, seperti ini kan dia urutan. Lalu kita metriknya bukan tingkat kepuasan tapi tingkat penjualan. Oke, seperti ini. Oke, nah ini kan nggak urut ya, kalau kita lihat ya, dia bulan 4 sama seperti yang tadi, bulan 4, bulan 3 kita urutkan dia ascending. Stopnya berdasarkan dimensinya, startnya berdasarkan dimensinya atau pengurangan periode. Nah, ini 2020 Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Seperti ini. Kita sudah punya datanya seperti ini.
Oke, lanjutnya kita akan membuat detail dari tabel-tabelnya ini. Tabel-tabelnya ini kita masukkan chartnya yang namanya table. Ini kita masukkan di sini seperti ini. Ini tadi grafiknya kita nggak perlu styling ya, tapi kita juga bisa styling sebenarnya. Ini kita stylingnya memungkinkan di sini, tetapi saya rasa ini sudah cukup bagus secara defaultnya warna-warni. Selanjutnya kita tadi mau merubah ini, kita lihat dulu ini Pak, kategori, sales, nama produk sama customer. Oke, kita konfigurasi datanya, dimensinya kita ubah ke kategori. Sini kita buang kotanya, lalu ini bener metriknya penjualan. Cuma di sini ada tambahan metrik yaitu prosentase penjualan. Nah, prosentase penjualan ini adalah prosentase dari total penjualannya ini berapa. Nah, ini kan totalnya kan penjualannya ada 520 juta. Nah, kategori minuman ini penjualannya ada 226. Jadi dia adalah 43% dari total penjualannya. Nah, gimana cara menambahkan prosentase penjualannya? Kita tambahkan dimensi baru, yaitu kita add dimension. Lalu kita tambahkan penjualan di sini. Sorry, bukan dimension sih. Harusnya yang benar adalah metrik. Kita tambahkan metriknya. Kita tambahkan penjualan lagi di sini. Hanya saja di sini bukan sum, tapi kita ubah menjadi, nah namanya kita beda di sini. Prosentase penjualan seperti ini. Lalu comparison calculation-nya itu adalah percent of total relative to first data. Nah, nanti dia akan seperti ini. Prosentase penjualan, terus dia akan otomatis ngitung penjualannya dia dibandingkan dengan total penjualannya itu berapa, lalu diformatkan ke dalam bentuk prosentase. Seperti itu. Kita styling aja supaya lebih menarik. Ini kita headernya mana, kita warna biru hijau. Nah, ini headernya kita warna hijau. Ini enggak begitu kelihatan, mungkin fontnya kita warna putih. Nah, seperti ini bagus. Oke, selanjutnya kita tinggal copy paste untuk yang widget-widget yang lainnya. Kita taruh di sini. Oke, kita taruh di sini. Ini agak besar ya, ini makan tempat ini aja. Lalu dimensi ini kedua ini apa dimensinya? Sales, kita klik datanya, kita klik dimensinya, kita klik sales, kita tarik sini. Oke, ini penjualannya agak sini aja apa. Lalu ini kan namanya kita geser. Nah, ini cocok ya sini. Nah, sini aja. Ini mungkin yang ininya aja. Nah, sini. Oke. Lalu dimensi yang ketiga adalah nama produk. Nama produk kita agak geser ke sini sedikit, takutnya nggak cukup. Kita pilih nama produk sebagai dimensi ketiga. Nama produk ya, ini masih nggak cukup juga, ini kayaknya besar mas ya. Ini jualannya sedikit. Nah, ini oke. Kita geser sedikit. Ini oke. Nama produk ini masih kebesaran juga, kita kecilkan segini. Oke. Lanjut widget terakhir, widget keempat, yaitu nama customer. Kita cek ke widget keempat.
Nah ini nggak cukup ya teman-teman ya, anunya apa namanya, areanya kita bisa ubah juga ini sebenarnya, kita layoutnya kita rubah. Nah ini ada width, ada height, kita rubah aja ini on screen landscape ini. Nah ini kan agak lebih besar sedikit ini, rasanya ini cukup ini segini, kita pilihkan semuanya aja segini. Nah ini cukup kan ini kayaknya, cuma nanti tak kurang naik kalau apalah, ini kita gedein sampai sini. Oke. Kita angkatkan sini aja. Oke, nah ini nanti apa ya, anunya nggak sama persis dengan yang ada di contoh. Ini kurang ke bawah ini, kita nggak apa-apa, ininya kita rubah stylingnya untuk layoutnya. Style untuk layoutnya kita rubah, kita tambahi panjangnya, kita jadikan 800 atau berapa nanya, 1000. Nah kebanyakan 900 aja ya. Nah ini pas ini, oke 900. Terakhir customer, ini kita styling lagi ini. Nah oke, nah ini sudah jadi teman-teman, kita bisa view, kita lihat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini, kita bisa punya dashboard seperti ini nantinya. Nah ini akan sangat memudahkan untuk kalian, misalkan kalian melakukan presentasi gitu di atasan kalian, di manajemen atau mungkin ke customer. Kalau kalian bawa dashboard seperti ini, maka tampilannya akan lebih baik untuk pengguna atau untuk usernya kalian dalam melihat data ini. Kita juga bisa melakukan berbagai hal interaktif seperti kita filtering periodenya, kita ingin tahu penjualan di bulan April seperti apa. Nah, nanti akan datanya semua berubah di sini. Ini bulan April, penjualan di bulan April itu apa aja kategorinya, siapa aja sales yang perform, lalu nama produk apa aja. Ini semuanya akan ngelink dengan filter-filter yang kita buat di sini. Daging kaleng, kita ingin tahu penjualan daging kaleng di bulan April misalkan. Nah nanti seperti ini. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Nanti kita akan sambung ke tutorial-tutorial yang selanjutnya di video-video lainnya. Kalau ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu ilmunya, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih semuanya, dadah.